إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة أما بعد أيها المسلمون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وخاب الطاغون. Wahai sidang Jumat kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, wasiat yang terbaik adalah wasiat yang senantiasa disampaikan oleh para khatib dalam mimbar Jumatnya, yakni wasiat untuk terus-menerus melanjutkan ketakwaan kepada Allah. Mari kita senantiasa terus melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi apapun larangan yang telah Allah berikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di saat kesulitan menghampiri manusia, di saat ombak menggulung dengan sangat kencang, angin berhembus dengan sangat kencang, kegelapan demi kegelapan tiba, kapal tidak lagi kemudian berjalan dengan semestinya. Seluruh penumpang kapal tersebut sedang dalam kondisi antara kematian dan kehidupan. Maka satu-satunya yang diseru adalah menyebut, "Ya Allah." Di saat menumpangi sebuah pesawat, suatu saat tiba-tiba terjadi hal yang tidak diinginkan, sehingga khawatir para penumpang dalam pesawat tersebut ini antara hidup dan mati. Ini kemungkinan sudah tidak bisa kabur kemana lagi. Maka saat itu satu-satunya yang kita seru, "Ya Allah." Begitulah ketika kita dalam kondisi sekarang banyak masalah, banyak problem, terlilit hutang, dan segala macam bentuk masalah kehidupan yang kita alami. Tidak ada yang berani, tidak ada yang bisa menyelesaikan segala masalah tersebut kecuali Allah. Maka kita hanya menyeru, "Ya Allah." Dialah Allah. Sebaik-baik nama, sebaik-baik nama dan seindah-indah nama, Dialah Allah. Panggilan yang suci yang kita sebut, dan Dia adalah kata-kata yang paling berharga yang keluar dari lisan kita. Allah, hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu tahu ada yang setara atau sebanding dengan Allah? Inilah Allah. Allah, la ilaha illahu. Tidak ada yang patut disembah kecuali Dia. Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, yang maha mengurus makhluk-makhluknya secara terus-menerus. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Tidaklah rasa kantuk itu menyentuh Allah, tidak pula rasa tidur menyentuh Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah memiliki baginya seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapa yang bisa memberi pertolongan kecuali dengan izin dari Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu atas apa yang akan terjadi di hadapan mereka dan apa yang terjadi di belakang mereka.
wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Para makhluknya tidak mengetahui segala ilmu Allah atau sedikit pun dari ilmu Allah kecuali yang Allah kehendaki. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Allah maha besar kursinya Allah seluas langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan tidak ada yang merasa berat mengurus langit dan bumi kecuali Allah. Dialah Allah Al-Aliyyul Azim, yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha besar, kursinya seluas langit dan bumi. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mas-samawatu sab'u fil kursi illa ka halqatin mulqatin bi ardin falah." Tidaklah 7 langit seluruhnya dibandingkan kursi Allah kecuali seperti cincin yang dilemparkan ke tanah lapang yang luas. Dan arsy singgasana Allah dibandingkan dengan kursinya Allah adalah seperti tanah lapang dibandingkan cincin tersebut tadi. Sangat luas, kita mengukur seukuran langit dan bumi saja tidak mampu, dan ini berkali-kali lipat di atas itu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Jika ini luasnya kursi Allah, jika ini luasnya arsy Allah, maka bagaimana dengan zat Allah itu sendiri? Tidak ada yang mampu mengukurnya. Allah, dialah Allah yang maha besar. Allah berfirman tentang malaikat yang memanggul arsy atau singgasananya. Allah berfirman dalam surat Al-Haqqah, "Fawqahum yawma idzin thamaniyah wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah." Di hari itu, hari kiamat, maka ada 8 malaikat yang memanggul arsy singgasana Allah. Gambaran sekilas sedikit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang sahih riwayat Abu Daud. Rasul bersabda, "Aku diizinkan untuk menyampaikan, menceritakan tentang salah satu saja dari malaikat-malaikat Allah, yaitu malaikat Allah yang bertugas memanggul arsy singgasananya Allah." Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, malaikat ini ukuran jarak antara telinganya dengan pundaknya sejauh 700 am, sejauh perjalanan 700 tahun. Ini baru malaikatnya Allah, jarak antara telinga dengan bahunya sejauh 700 tahun perjalanan. Ini baru satu malaikat. Bagaimana dengan banyaknya malaikat? Bagaimana dengan zatnya Allah itu sendiri? Kita tidak bisa mampu mengukur kebesaran Allah. Kita sangat kecil di hadapan Allah, sangat kecil, tidak ada apa-apanya. Inilah Allah, dialah Allah yang ketika Allah memutuskan suatu perkara, maka Allah, seluruh malaikat pemanggul arsy bertasbih. Kemudian para penghuni langit bertasbih. Dari langit ke-7 ke langit ke-6, semua malaikat yang menghuni di sana bertasbih. Langit ke-6 ke langit ke-5, semua bertasbih. Langit 5 ke langit ke-4 sampai ke langit dunia, semua malaikat bertasbih ketika Allah memutuskan suatu perkara. Hadis riwayat Muslim. Inilah Allah, dialah yang maha besar dalam ketuhanannya, besar dalam nama dan sifat-sifatnya, besar kerajaannya, besar kemuliaannya, besar rahmat kasih sayangnya. Inilah Allah, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Tidak dapat Allah dicapai dengan penglihatan mata, sedangkan Allah dapat melihat segala sesuatu. Dialah Allah yang tidak bisa dilihat selama di dunia. Oleh karenanya, dalam surat Al-A'raf, Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah, "Rabbi arini anzur ilaik." Ya Allah, tampakkanlah wujudmu kepadaku, aku ingin melihatmu. Maka Allah menyampaikan, "Lan tarani, wahai Musa, kamu tidak bisa melihatku. Walakin inzur ilal jabal, tapi lihatlah ke gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani." Apabila gunung tadi tetap di tempatnya, berarti kamu bisa melihatku. Maka ketika Allah menampakkan wujudnya, menampakkan kemuliaannya kepada gunung, ja'alahu dakka, gunung pun hancur luluh lantak, dan Musa kemudian tersungkur pingsan. Padahal kata Abdullah bin Abbas, Allah baru menampakkan seukuran kelingking kecil dari kemuliaannya, dari zatnya.
sampai hancur gunung tersebut dan Musa jatuh pingsan tidak bisa bangkit. Ini disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 143. Hingga kemudian Musa bangun, kemudian beliau bertaubat kepada Allah. Inilah Allah yang tidak bisa dilihat kecuali nanti di akhirat ketika Allah memberikan izin bagi orang-orang yang beriman. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hijabuhu nur. Allah hijabnya, penutupnya adalah cahaya. Lau kasyafahu la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilaihi basaruh min khalqih. Seandainya Allah menyingkap penutup cahaya tadi, Allah dilingkupi dengan cahaya. Kalau Allah menyingkap cahayanya, maka terbakar segala makhluk yang terpandang di situ. Sepanjang apa yang Allah pandang, semua makhluk tersebut akan terbakar dikarenakan kemuliaan wajah Allah dan sinar dari wajah Allah. Hadis riwayat Muslim. Dialah Allah yang sangat agung. Dialah Allah yang agung kerajaannya. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis Arba'in, hadis yang sahih, seandainya seluruh penduduk langit dan penduduk bumi, seluruh makhluk jin dan makhluk manusia, semuanya berkumpul, makhluk darat dan makhluk laut, berkumpul di satu tanah lapang yang sama, dan semuanya meminta segala keinginannya, Allah kemudian kabulkan setiap makhluk seluruh keinginannya tadi. Allah kabulkan satu persatu setiap makhluk seluruh keinginannya tadi. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa dzalika min mulkihi syai'a." Tidak berkurang sedikit pun dari kerajaan Allah kecuali sebagaimana berkurangnya air lautan yang luas ketika dicelupkan oleh jarum dan meneteslah air yang tertetes dari jarum, itulah berkurangnya saja. Dialah Allah yang agung kebesarannya, agung kerajaannya, dan dia ada sebelum segala sesuatu. Wal awwal laisa qablahu syai'. Dia yang pertama ada, tidak ada segala sesuatu sebelum Allah. Wal akhir laisa qablahu syai'. Dialah yang maha akhir dan walaysa ba'dahu syai', dan tidak ada satupun yang kekal setelah Allah. Inilah Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Kana Allah telah ada, walam yakun syai'un ghairuh, dan tidak ada segala apapun saat itu." Wahai jamaah sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Inilah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan bumi dalam waktu 2 hari atau 2 masa, sebagaimana disebutkan dalam surat Fussilat. Kemudian Allah membagikan rezeki di atas bumi tadi dalam waktu 4 masa. Sehingga setara bagi orang-orang yang memintanya. Dan Allah kemudian ke atas langit. Saat itu langit masih dalam bentuk asap. Wahiyya dukhan. Disebutkan dalam surat Fussilat. Maka kemudian Allah berkata kepada langit dan bumi, "I'tiya tau'an au karha." Datanglah kepadaku, baik dalam keadaan taat maupun dalam keadaan terpaksa. Maka apa jawaban dari langit dan bumi? Ataina ta'i'in. Kami siap mendatangimu ya Allah dalam keadaan taat. Inilah Allah, kehebatan yang luar biasa dalam segala penciptaannya. Dan tampak dimanapun kita lihat langit yang tercipta tanpa tiang, kita lihat gunung-gunung yang begitu besar, kita tidak ada apa-apanya dibanding makhluk-makhluk tersebut. Allah lah yang menciptakan itu tadi. Allah mengembangbiakkan segala macam jenis makhluk. Tak terhitung berapa banyak makhluk. Tidak mampu kalkulator, tidak mampu otak manusia menghitung segala makhluk yang berkembang biak di atas bumi. Inilah Allah. Dialah Allah yang menurunkan air hujan dari langit. Tidak ada yang mampu menurunkan air hujan kecuali Allah. Maka kata Allah, "Hadza khalqullah." Inilah ciptaan Allah. "Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni." Maka tampakkan, kasih lihat. Mana ciptaan yang selain Allah? Apa yang bisa dia buat? Apa yang mampu dia buat? Apa yang mampu dia ciptakan? Tidak ada yang mampu menyaingi ciptaan Allah. Inilah Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang meletakkan bumi sehingga berada dalam tempat yang kuat dan diam di tempatnya. Begitu juga gunung-gunung yang menjadi pengokoh dari bumi tersebut. Allah menciptakan segala sesuatu tadi dengan sangat rapi sekali. Dialah kemudian juga Allah
Sampai mengatakan di dalam Al-Quran, Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Kami yang menciptakan. Kalau kalian masih tidak percaya, afara'aitum ma tumnun. Kata Allah, lihatlah benih-benih yang kamu tanam. Tanaman-tanaman yang kamu tanam. A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Apakah kamu yang menciptakan tanaman itu tadi? Ataukah kami yang menciptakannya? Afara'aitum ma tahruthun. Lihatlah pada sawah-sawah dan ladang kamu. Kata Allah, "A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un?" Apakah kalian yang menanamnya ataukah kami yang benar-benar menanam dan menumbuhkannya? Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Lihatlah kepada air yang kalian minum. Apakah kalian yang menurunkannya, kata Allah, ataukah kami yang menurunkannya? Kalau Allah kehendaki, kata Allah, ja'alnahu ujaja. Kami jadikan air yang kalian minum itu asin sehingga kalian tidak bisa bersyukur atasnya. Inilah Allah, wahai saudara-saudaraku sekalian. Tidak ada segala sesuatu pun di muka bumi ini kecuali pasti bergantung kepada Allah, baik dalam keadaan taat maupun dalam keadaan terpaksa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yumsikus samawati wal arda an tazula." Allah lah yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih innahu kana haliman ghafura. Seandainya apabila keduanya ini, langit dan bumi ini lenyap, maka tidak ada satu orang pun yang mampu menahannya selain Allah. Demi Allah, tidak ada satupun makhluk yang mampu mengurus langit dan bumi kecuali Allah. Apabila diserahkan kepada selain Allah, pasti langit dan bumi ini akan hancur. Inilah Allah, wahai saudaraku, yas'aluhu man fis samawati wal ard. Dialah Allah yang diminta selalu di pagi dan siang. Seluruh makhluknya di langit dan bumi meminta kepada Allah. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah berada di dalam kesibukan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul ad-da'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa khabat taghun. Allah berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Kendati Allah sebegitu dahsyat luar biasanya, tetapi para makhluknya, ma qadarullaha haqqa qadrih, mereka tidak menghormati Allah dengan sebenar-benarnya penghormatan. Mereka tidak bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa syukur. Mereka tidak menghargai dan mengagungkan Allah dengan sebagaimana mestinya, kata Allah. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat, kata Allah, bumi seluruhnya berada di dalam genggaman tangan Allah. Wassamawatu matmiyatum biyaminih, dan langit digunung oleh Allah dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan ayat ini, sesungguhnya Allah akan menggulung seluruh langit, seluruh lapis langit digunung oleh Allah di nanti hari kiamat. Dan Allah mengambil seluruh langit tadi dengan tangan kanannya Allah yang kita tidak bisa mengira-ngirakan seperti apa. Lalu Allah mengatakan, akulah al-malik, akulah sang raja, ainal jabbarun, di mana orang-orang sombong? Di mana orang-orang yang sombong selama di dunia? Aku punya jabatan, aku punya tahta. Tidak ada nanti di hari kiamat. Allah menantang mereka semua. Seluruh kerajaan hanya di bawah Allah. Seluruh kerajaan adalah miliknya nanti di hari kiamat. Dialah Allah yang membuat kita menangis ataupun tertawa. Dialah Allah yang membuat kita mati ataupun hidup. Dialah Allah yang memberikan kita kekayaan ataupun kecukupan. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, cukup berucap kun, jadilah, maka terjadilah hal tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala ali nabiyyina Muhammadin kama barakta 'ala nabiyyina Ibrahim wa 'ala ali nabiyyina Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma mla' qulubana i'zaman wa ijlalan lak. Ya Allah, penuhilah hati-hati kami untuk mengagungkan dirimu ya Allah. Allahumma ja'alna minar raghibin ar-rahibin al-khashi'in. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang yang khusyuk, orang yang berharap kepadamu, orang yang takut kepadamu ya Allah. Ya Allah, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ampunilah orang-orang muslim dan orang-orang muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, yang meninggal maupun yang masih hidup. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Tinggikan dan muliakanlah Islam dan orang-orang Muslim. Wa adhillah syirka wal musyrikin. Hancurkanlah kesyirikan ya Allah. Wa'in bifadli kalimatika. Wa'in bifadlika kalimatal haqqi wad din. Tolonglah agamamu. Tolonglah kalimat kebenaranmu ya Allah. Allahumma antallah. Ya Allah, engkaulah Allah. Nama terbaik yang kami sebut. La ilaha illa ant. Tidak ada yang patut kami sembah dan kita tidak bisa memohon kecuali kepadamu ya Allah. Selesaikan segala masalah kami ya Allah. Bantulah segala urusan kami ya Allah. Lancarkanlah apapun rezeki kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar. Qim as-salah.